Nah, baik kita lihat untuk tugas yang pertama itu, di tugas saya meminta kita membuat dua kelas. Kelas yang pertama adalah kelas course dan kelas yang kedua adalah kelas profesornya ya. Di mana course ini kan mata kuliah, dalam mata kuliah itu ada identitas dan nama mata kuliahnya, kemudian ada dosen pengampuhnya. Nah, ini sudah betul ya, dosen pengampuhnya itu bertipe profesor, sehingga kita memiliki kelas profesor, harus ada ya kelas profesornya, agar supaya kelas course ini bisa menggunakan atribut yang berasal, yang bertipe sebuah kelas, yaitu kelas profesor. Kalau di sini ini sudah betul, nah caranya seperti ini sudah betul. Kemudian berikutnya kita mempelajari metode minimal ya, metode yang biasanya ada di sebuah kelas adalah untuk setter dan getternya ya. Kalau kita memiliki 3 atribut, maka kita memiliki 3 set dan 3 get ya. Nah, kita lihat masing-masing setter getter itu tergantung dari tipenya masing-masing atribut. Kalau kita lihat di profesor ini, get profesor ini, return type-nya berupa bertipe profesor. Sedangkan setnya juga sama ya. Di dalam parameternya kita ada satu parameter yang bertipe profesor juga. Nah, ini sudah betul sekali ya dengan apa yang saya maksudkan. Jadi sudah ngerti berarti. Nah, mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Ini untuk melatih bahwa sekarang tipe itu tidak hanya tipe dasar saja atau yang disebut dengan tipe primitif, tetapi kita justru akan banyak menggunakan tipe yang berupa kelas lain. Sekarang kita lihat di profesornya sendiri. Profesor itu relatif tidak ada tipe yang berupa kelas ya, semuanya tipenya dasar yaitu string saja. Sehingga memang setter getternya juga tidak ada yang aneh-aneh ya. Dan kemudian saya meminta sebuah metode untuk menampilkan ke layar. Nah, di sini double barangkali ya, display dibuat, toString dibuat, sebetulnya boleh salah satu, tidak harus dua-duanya ya. Namun kita lihat perbedaannya ya, ini sekalian mereview kembali materi metode. Untuk display ini tidak ada return ya, sehingga memang langsung saja ditayangkan ketika display ini dipanggil. Sementara kalau toString ini ada returnnya, returnnya berupa sebuah string ya, bertipe string, sehingga kita bisa lihat ini mereturn seperti ini ya. Yang di return itu tulisan disambungkan dengan variabel name dan identitasnya. Ini sudah betul ya. Jadi boleh menggunakan display, boleh menggunakan toString, dan kita lihat, ingat ya kalau ada return type maka harus ada tulisan atau kata kunci return di dalam metode tersebut. Seperti itu ya. Nah, materi minggu lalu sebetulnya itu tentang konstruktor. Namun konstruktor itu sebetulnya kita bisa pandang dengan sangat sederhana ya, bahwa konstruktor itu adalah metode untuk membuat objek. Dan kalau kita tidak membuatkan konstruktor, pada awal-awal belajar objek oriented, biasanya konstruktornya tidak dituliskan secara eksplisit, itu sudah disediakan oleh compilernya ya. Nah, kita sebagai pemrogram juga bisa membuat secara eksplisit. Kita di sini minimal ya, minimal mengetahui bahwa ada konstruktor yang disebut default ya. Konstruktor default ini tidak ada parameternya. Lalu kita juga bisa membuatkan konstruktor dengan parameter. Nah, kita lihat ya, konstruktor itu seperti metode dengan nama yang sama persis dengan nama kelasnya, ya. Perbedaannya dengan metode, dia tidak ada return type-nya, ya. Di sebelah kirinya nama konstruktor itu tidak ada return type. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau kita melihat kenapa kayak metode, tapi kok namanya sama dengan nama kelasnya, kemudian sebelah kirinya tidak ada void, tidak ada return type, oh ini berarti konstruktor. Konstruktor yang tanpa parameter disebut konstruktor default ya. Isinya kosongkan saja, tidak apa-apa karena memang untuk default ini
kita tidak perlu mengkodingkan apa-apa ya, karena sebetulnya ini sudah disiapkan oleh compiler di Java. Sedangkan yang kedua adalah konstruktor dengan parameter. Nah, ini juga kita lihat ya, namanya sama-sama konstruktor, perbedaannya yang pertama tidak ada parameter, yang kedua ada parameternya. Nah, kalau namanya sama, itu disebutnya overloading ya, masih ingat ya. Jadi namanya sama tapi parameternya berbeda. Ini overloading. Parameternya berisi apa? Berisi para atribut yang sudah ditetapkan di sini. Karena yang diminta hanya 2 parameter, maka di sini kita lihat ya, hanya variabel ID dan variabel name. Untuk variabel profesornya tidak disertakan. Nanti kalau di soalnya diminta buatlah konstruktor dengan 3 parameter, ya berarti kita membuat sebuah konstruktor lagi dan menambahkan di sebelahnya menjadi 1 parameter tambahan, yaitu profesor. Seperti itu aja gitu ya. Nah, codingannya seperti apa? Codingannya sebetulnya kalau kita lihat-lihat sama dengan set. Ya, bahwa ID dari sini kita isi dengan ID dari parameter. Kalau kita lihat-lihat sama persis dengan yang set. Karena memang konstruktor itu sebetulnya tugasnya dia membuat objek sekaligus juga bisa mengeset nilai-nilai variabel dari objek tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga memang kalau dilihat-lihat kok persis dengan set ya, persis gitu. Bahkan ada beberapa contoh program yang di konstruktor ini memanggil set, boleh aja ya. Jadi set ID, set name, memanggil yang di sini, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ya mencontohkan, ditulis aja this ID sama dengan ID, this name sama dengan name. Nah, this ini apa? This yang dimaksud di sini artinya ID dan name ini milik dari objek yang dibuat dari kelas course. Nah, this itu artinya ini. Ya, maksudnya adalah objek ini. Gitu. Sama ya, di set ID juga ada this-nya. Di set name juga ada this-nya ya. Get name ini bisa ada this ya, this name gitu. Di sini juga set name bisa juga ada this-nya. Nah, kita lihat ya ini nih. Nah, yang di sini nih, name. Sebetulnya bisa dibuat seperti ini. This name. Nah, di sini sebetulnya untuk menegaskan bahwa objek ini adalah name ini milik dari objek ini. Untuk membedakan name yang variabel dengan name yang parameter. Sudah paham ya kalau yang di dalam sebuah metode itu disebutnya parameter. Kalau yang di dalam sebuah kelas itu disebutnya atribut ya atau variabel. Jadi boleh di sini juga menggunakan this, tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, di sini di course kita lihat ya ada this-nya. Ini sebetulnya menunjuk ke sini ya. Sedangkan yang ini adalah yang parameter. Nah, ini konstruktor. Nah, sudah betul ya. Jadi konstruktor itu mudah untuk mendefinisikannya ya. Cukup kita lihat namanya sama dengan nama kelasnya. Kemudian kalau mau membuat berbagai konstruktor sangat boleh ya. Mau 1 parameter, mau 2 parameter, mau 3 parameter, mau tanpa parameter itu sangat dibolehkan. Nah, kita lihat ya. Sekarang bagaimana dengan penggunaannya? Nah, seperti biasa kita memiliki kelas yang terpisah dari kelas yang sebelumnya. Maka di sini yang diminta adalah mengkonstruksi objek course ya atau mata kuliah.
Kemudian kalau kita lihat karena course ini, kita lihat ya, course ini kan yang diminta itu membuat dengan, konstruktor 2 parameter ya. Betul ya. Jadi kita lihat ini objeknya C1 new course, lalu parameternya langsung dituliskan. Nah, parameternya yang 2 ini merujuk ke ID dan ke namanya ya. Kemudian untuk profesornya kita set secara terpisah. Profesornya sendiri harus sudah pernah diinstansiasi, boleh dengan instansiasi dengan tanpa parameter, boleh juga dengan 2 parameter. Nah, ini untuk menampilkan ke layar supaya confident ya bahwa objeknya sudah betul. Oke. Nah, kalau kita lihat ya ini sudah betul yang dimaksud, namun kita harus lihat yang toString di sini ya. Ketika sistem out print line toString, berarti kita mau periksa toString dari kelas apa nih? Kelas C1 ya. C1 ini dari kelas course ya, objek C1 dari kelas course. Maka toString yang di sini berarti kita mau cek toString-nya kelas course. Nah, toString-nya ini lihat ya, name, ID, dan profesor. Profesornya di get name ya, berarti name dari profesornya. Kalau ID-nya nggak ada ya, kalau mau dilengkapi profesor get ID supaya ID-nya juga muncul. Tapi kalau tidak diminta ya tidak usah ya. Paham ya? Jadi profesor itu kan sebetulnya tidak hanya ada name, tapi ada ID-nya juga. Kalau mau ya ditambahkan dengan ID, tapi tidak juga tidak apa-apa. Nah ini sudah betul ya, jadi ketika dipanggil, objeknya objek course, lalu toString. Nah ingat ya, course ini salah satu atributnya itu adalah kelas profesor. Sehingga sudah betul menampilkan harus bisa menampilkan objek dari profesor. Saya kira ini sudah sesuai dengan yang saya minta ya, sudah bagus, ini sudah 100 ya. Kurang-kurangnya adalah biasakan ada komentar. Ya, ini sudah bagus ada komentar, tapi di atasnya juga diberi autornya siapa, lalu tanggal dibuatnya kapan, buat catatan kita gitu bahwa oh ini punyanya codingannya siapa. Sama ini juga ya, diberi komentar. Nah, ini sudah bagus ada komentar-komentar untuk meyakinkan ke diri sendiri ini maksudnya apa. Ya, jadi ini tugas yang saya minta, saya rasa udah bisa ya, berarti udah bisa mengikuti. Nah, mudah-mudahan ini tugas saya random aja tadi mengambil contohnya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa membuat seperti ini dan yang penting itu paham gitu bahwa oh maksud Bu Ayi itu sebuah diagram kelas itu codingan Java-nya seperti ini. Kemudian yang paling penting di materi minggu-minggu lalu itu adalah ada atribut yang bertipe kelas lain, kemudian kita bisa membuatkan konstruktor ya, dan konstruktornya itu bisa dipanggil, bisa digunakan ya, ketika kita membuat objek. Nah, jadi ada yang tanpa parameter, ada yang dengan parameter. Mudah-mudahan dua hal penting dari tugas ini semuanya bisa memahami agar supaya kita bisa lanjut ke materi berikutnya.